Selamat datang di podcast Forum Genre Daerah Istimewa Yogyakarta bersama aku Maharani yang akan menemani waktu kamu dalam beberapa menit ke depan. Hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Ketua Forum Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh nih Kak perkenalan terlebih dahulu? Oke Rani, mungkin sebelum perkenalan kita bisa salam genre dulu ya. Oh boleh banget ya. Di layar kaca ini juga bisa tahu nih apa itu salam genre. Iya boleh tahu. Oke. Mungkin yang mimpin mau aku atau kamu? Kamu aja lah Mas, Oh, nggak ya, apa-apa Mas, kamu oke. aja Mas. Mungkin kita bisa barengan aja ya Rani. Oh iya Oke. boleh. Sudah siap kamunya? Udah Oh, dong. oke. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Wow, gila. Baru mulai udah langsung salam genre. Iya, biar Berarti kita semangat terpacu gitu loh Kak jiwa Rani. genrenya kuat banget nih kalau boleh Oke. tahu. Perkenalkan terlebih dahulu diri kamu, Mas. Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Ahmad Syafi'i, bisa dipanggil Noer, bisa dipanggil Fai, bebas terserah teman-teman aja nyamannya siapa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanai sebagai Ketua Forum Genre DIY periode 2026 sampai 2028 gitu. Jadi saya ini baru menjabat sekitar 1 sampai 2 bulan nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal sama saya, nanti mungkin bisa cek Instagram genre, itu ada Instagram saya gitu. Iya, jadi baru ya berarti dari 2026 sampai 2028. Berarti 2 tahun ya masa periode genre. Oke, jadi 2 tahun untuk masa periode dari Forum Genre DIY. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih perjalanan Mas Noer bisa terpilih untuk menjadi ketua Forum Genre gitu? Oke, jadi untuk perjalanannya itu sebenarnya saya juga nggak ada rencana sih untuk jadi ketua Forum Genre, karena mungkin saya di genre DIY juga belum terlalu lama. Jadi dari awal memang saya nggak ada rencana untuk menjadi ketua Forum Genre, tapi kemarin dari teman-teman Forum Genre Demisioner tahun sebelumnya itu juga mengajak saya lah untuk maju untuk menjadi ketua. Dan sebenarnya saya kemarin juga sempat bingung sih mau maju atau enggak, karena kan saya juga belum lama ya Ran, jadi kayak takutnya kayak saya belum tahu arah geraknya di genre gimana, kemudian proker-prokernya dulu tuh apa gitu. Tapi dengan kerjasama saya dan teman-teman yang lain, saya akhirnya mengiyakan untuk menjadi ketua Forum Genre DIY gitu. Gimana sih tantangan dari kepercayaan diri kamu tadi gitu? Karena kan awalnya sempat ragu dan akhirnya berhasil nih. Dan gimana sih tantangan kamu tersendiri gitu untuk menghadapi bahwasanya kamu sekarang udah menjadi ketua Forum Genre ini gitu? Oke, mungkin untuk tantangannya sendiri itu mungkin yang waktu saya ditawarin jadi ketua Forum Genre itu saya sempat mikir-mikir nih, karena saya juga masih dalam proses pendidikan untuk profesi apoteker. Jadi sempat mikir-mikir nih apakah mau lanjut atau enggak. Tapi kemarin dari teman-teman Duta 2024 juga istilahnya mau membantu saya juga untuk mengurus dari Forum Genre DIY tahun 2026 sampai 2028. Oh berarti kita masih dibantu juga ya sama angkatan sebelumnya gitu? Kalau masih dibantu angkatan sebelumnya tuh sebenarnya kan kita juga ada penasehat ya. Jadi untuk teman-teman Forum Genre periode sebelumnya itu menjadi penasehat Forum Genre tahun ini. Jadi nanti kalau kita ada mau bertanya ataupun meminta saran, nanti bisa ke Mas Mbak periode sebelumnya gitu. Wow. Terus kalau boleh tahu nih, tadi kan kuliah sarjana farmasi ya. Nah itu kedengarannya sangat sibuk ya. Apalagi kalau nggak salah tuh Mas Noer ini S2 teman-teman gitu. Bukan Mbak Rani. Oh bukan. Profesi. Oh profesi. Mohon maaf ya teman-teman. Kita santai-santai aja. Iya, insya Allah. Kalau rezekinya. Iya, insya Allah. Jadi kalau profesi itu ada kesibukannya sendiri nggak Mas? Gimana sih cara membagi waktu antara kegiatan di Forum Genre, apalagi sebagai ketua, dengan pendidikan Mas Noer sekarang sebagai profesi yang tentunya banyak banget nih proses-proses akademik dan hal-hal lainnya gitu. Oke. Jadi untuk cara membaginya tuh alhamdulillah kebetulan saya cuman dapat maksudnya kayak tempat magang, tempat PKPI itu di yang paling jauh cuma di Magelang. Jadi saya masih bisa PP Jogja Magelang untuk membersamai teman-teman Forum Genre. Jadi kalau teman-teman saya yang ada di teman-teman saya yang lain tuh ada yang sampai ke Surabaya, ke Bandung, tapi jauh-jauh iya, tapi mungkin ini rezekinya Forum Genre ya. Setelah saya
terpilih jadi ketua forum genre itu kan awalnya saya di Semarang. Jadi terus dipindah, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dipindah ke Magelang. Jadi mungkin itu rezekinya dari teman-teman forum jadi genre bisa juga ya. menantau juga ya. Oke, gitu. Nah tadi tuh membahas mengenai genre. Genre itu apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Oke, jadi sebenarnya genre itu singkatan dari generasi berencana. Nah, di mana suatu organisasi ini mempersiapkan remaja untuk berencana untuk mempersiapkan masa depan. Nah, untuk genre sendiri ini di bawah naungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendikbangga atau yang biasa disebut, kalau dulu disebut BKKBN gitu. Jadi untuk organisasi dari genre sendiri ini di bawah naungan pemerintah ya teman-teman. Jadi kita statusnya resmi nih, jadi bukan organisasi yang misal berdiri sendiri atau swasta gitu. Nah kalau membahas tentang organisasi tadi, nah itu kan aku biasa dengar PIK-R, PIK-M, PIK Masyarakat. Itu merupakan salah satu program ya atau apanya gitu Mas? Oke, jadi PIK Remaja ini jadi salah satu program dari genre. Jadi genre itu ada 3 program. Yang pertama ada istilahnya genre ini ada 3 komponen. Jadi komponen pertama ada forum genre, PIK Remaja, dan duta genre. Nah untuk forum genre sendiri ini ya ini kita forum genre DIY. Kemudian ada forum genre kabupaten kota juga. Jadi di DIY sendiri ada 5 forum genre kabupaten kota. Kemudian kebetulan juga masih ada forum genre dari kelurahan maupun kecamatan. Jadi ada forum genre di daerah kota itu masih ada, dan Sleman juga masih ada, Kulon Progo pun juga masih ada gitu. Jadi kita di forum genre DIY juga masih membawai forum-forum genre dari kelurahan maupun dari kecamatan. Wow, gitu. Banyak banget ya tadi dari kelurahan, kecamatan, sekolah. Itu tuh sebenarnya tuh yang menaungi mereka yang kabupaten kota nanti didukung sama provinsi yang ini, atau bagaimana sih Mas mekanisme dari forum genre ini tadi? Karena kan forum genre itu membekali juga gitu. Jadi untuk mekanisme forum genre kelurahan dan kecamatan tadi itu nanti akan istilahnya dimonitoring oleh forum genre kabupaten kota. Jadi nanti tugasnya forum genre DIY itu hanyalah menerima laporan dari teman-teman forum genre kabupaten kota. Misal di sini ada forum genre kelurahan dan kecamatan, nanti dari kami semisal nanti ada acara yang mau dikolabkan ke sana nanti juga bisa. Wow, berarti banyak ya program-program dari forum genre DIY. Nah, aku mau tahu nih program apa saja sih yang terdapat di forum ini gitu. Oke, jadi di forum genre DIY ini di Kabinet Anomardiwarna itu kita mengangkat 5 bidang, yaitu ada pengembangan, perencanaan program, dan pengabdian masyarakat. Jadi itu yang tugasnya teman-teman nanti ngurusin tentang merencanakan program, kemudian pengabdian masyarakat. Kemudian di divisi ini, di bidang ini ada 3 subbidang. Jadi di setiap bidang dari forum genre DIY itu kita ada subbidang lagi Kak Rani. Jadi untuk di P4M sendiri itu ada subbidang remaja, subbidang masyarakat, dan subbidang program prioritas Kemendikbangga. Jadi itu perbedaannya apa sih Mas antara subbidang A, B, dan C itu? Oke, jadi untuk kalau di P4M sendiri kan ada subbidang remaja, masyarakat, dan prioritas Kemendikbangga. Jadi untuk perbedaan sendiri, untuk yang remaja ini nanti mengurusin tentang PIK-R maupun konseling remaja. Kemudian yang masyarakat nanti bisa melaksanakan program pengabdian masyarakat, nanti bisa ke masyarakat, bisa ke lansia, bisa ke ibu-ibu gitu. Kemudian yang program prioritas Kemendikbangga ini nanti tugasnya yang kalau Kemendikbangga sendiri kan biasanya ada program prioritas ya Rani, seperti Gati dan teman-temannya itu. Jadi nanti dari subbidang program prioritas Kemendikbangga bisa menjalankan program kerja dari Kemendikbangga gitu. Wow, berarti banyak ya, dari satu bidang aja itu udah terdiri dari 3 bidang subinternal. Nah, yang tentunya itu sangat membantu ya bagi remaja-remaja juga. Nah, kalau selain P4M ada lagi nggak sih Mas? Kemudian selain P4M itu ada pengembangan PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Kebetulan Kak Rani ini juga anggota dari PSDM. Ya, teman-teman jangan lupa ya untuk daftar. 2 tahun lagi berarti ya. Sekalian promosi, padahal kita masih awal ya. Masih awal. Jadi di subbidang PSDM ini sendiri ada 2 subbidang, ada subbidang internal dan subbidang pengembangan. Nah, untuk subbidang internal ini nanti teman-teman yang ngurusi internal dari forum genre DIY. Nanti mungkin kalau kita mau badminton bareng, mau makrab bareng, atau mau
piknik-piknik bareng, nanti bisa ke Boleh Sub-Bidang. tuh. Iya, seru nih. Iya, Biar seru kayak kan? akrab gitu Iya. ya. Kita bisa ke Sub-Bidang internal tadi. Kalau Sub-Bidang pengembangan itu lebih ke pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya di forum genre maupun di teman-teman remaja yang ada di DIY. Jadi tugasnya nanti seperti kalau semisal ada modul baru, nanti kita akan mengadakan pelatihan modul gitu. Oh, berarti nanti bisa kolaborasi ya sama Iya, M4M. iya. Wow, keren juga ya. Berarti kayak ada saling terpautnya lah Iya. divisi itu. Oke, terus ada lagi nggak sih Mas selain itu? Kemudian selain itu ada ekonomi kreatif. Wow, ternyata ada juga ya ekonomi Iya. kreatif. Itu ngapain tuh Mas? Nah, Kalau boleh ekonomi tahu. kreatif itu kalau di organisasi lainnya kayak KWU, kewirausahaan. Iya. Jadi nanti ekonomi kreatif ini yang mengelola kan dari Genre DI ada yang namanya gedongan. Nah, dari gedongan ini salah satu istilahnya tokonya dari Genre DI Oh, yang jadi namanya disebut gedongan. iya. Wow. Jadi gedongan itu tahu nggak apa Kak Rani? Nggak tahu, aku jujur nggak tahu, makanya aku kayak gedongan itu bahasa Jawa po. Iya, jadi gedongan itu singkatan dari genre dodolan sandangan. Oh, keren. Iya. Dodolan sandangan. Iya, jadi memang dari gedongan ini jual seperti kaos, hoodie gitu yang bertuliskan genre DIY. Nah, itu kalau pengen mesen itu mau beli itu lewat mana sih Nah, Mas? nanti mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya gedongan .id. Nanti ada di IG forum genre, nanti ada di bio-nya, nanti teman-teman bisa klik aja di Klik sana. aja. Jadi gitu. teman-teman yang pengen punya merchandise dari forum genre bisa beli di sana ya teman-teman. Terus apa lagi nih Kak untuk selain ekonomi kreatif? Nah, tadi selain ekonomi kreatif ada bidang media dan komunikasi. Jadi media dan komunikasi ini yang mengatur seluruh sosial media yang ada di Genre DIY, yang mulai dari TikTok, Instagram maupun YouTube. Dan juga ini teman-teman dari podcast ini merupakan program kerja dari media dan komunikasi. Media dan gitu. komunikasi. Atau yang biasa disingkat Medcom. Medcom. Iya, gitu. singkatannya Medcom Iya, udah. gitu. Kemudian ada satu lagi kayaknya Kak Apa Rani yang lagi, belum Mas? disebut, ada humas dan kerjasama. Itu tentang apa sih Mas? Kalau Jadi humas untuk humas dan kerjasama? kerjasama ini kita tentang bagaimana cara genre untuk menggait para mitra-mitra dari luar dari pemerintah maupun dari swasta untuk berkolaborasi dengan Genre DIY gitu. Jadi yang tugasnya untuk mencari mitra-mitra lah untuk di Genre DIY sendiri. Bener sih, karena kan kita juga membutuhkan untuk memperluas relasi Iya, juga ya, betul. benar-benar. Nah, membahas nih tadi udah banyak ternyata divisi-divisi dan sub bidang apapun itu dari forum genre yang ternyata itu tuh sangat menarik ya. Terus aku tadi tuh mendengar dua kata Anom Adiwarna. Oh, Itu tuh iya. tentang apa sih Mas? Artinya, maknanya gitu. Oh ya, jadi untuk Anom Adiwarna ini adalah nama kabinet kami di periode 2026-2028 yang artinya Anom itu adalah cah enom atau remaja lah istilahnya dalam bahasa Jawa itu remaja, cah enom gitu. Kalau Adiwarna itu Adi itu remaja yang tangguh dan berkarakter. Kemudian warna ini kan karena di Genre DIY kita untuk forumnya ini kita membebaskan dari teman-teman dari luar daerah mana untuk bergabung bersama kami. Jadi melambangkan untuk kita dari bermacam-macam kota dan latar belakang, jadi menggambarkan sebuah warna gitu. Wow, berarti makna dari Anom Adiwarna itu artinya remaja yang mempunyai warna dan bisa berkreasi lah ibaratnya. Iya, gitu. itu. Singkatnya seperti itu. Tadi Kak Rani. sudah membahas nih tentang forum genre ya, tentang genre. Aku nih mau tahu nih alasan Mas Noer bergabung dengan genre sendiri itu apa? Oke, jadi untuk alasan saya kenapa sih kok bisa ada di genre gitu ya. Benar-benar. Jadi untuk sebenarnya saya tuh dari kecil sudah hidup di lingkungan keluarga yang menerapkan program-program dari BKKBN. Berarti keluarga berencana banget Iya, ya, karena keluarga kebetulan berencana. keluarga saya tuh 2 anak saja, Dua dan anak laki-laki cukup. dan perempuan. Pas banget lagi Iya, ya, 2 pas anak banget. cukup. Ibu saya yang sering aktif juga di BKR, kemudian ayah saya juga yang sering ikut lomba-lomba yang ada di Kemenduk Bangga gitu. Jadi dari kecil itu saya sudah terpapar dari orang tua saya lah udah ikut program-program dari BKKBN. Jadi untuk genre sendiri sebenarnya
nggak terlalu asing di telinga saya. Soalnya saya dari kecil sudah tahu tentang BKKBN. Tapi pada saat tahun 2024 itu ada open recruitment Duta Genre 2024. Nah itu sebenarnya saya juga iseng-iseng sih teman-teman untuk daftar dari Duta Genre 2024 karena kayak saya itu udah tahu genre tapi kok saya enggak join nih di genre gitu. Makanya saya di tahun 2024 memutuskan untuk mengikuti Duta Genre 2024 dan alhamdulillah lolos menjadi finalis gitu. Jadi awal mula saya kenal genre itu sebenarnya udah dari lama, tapi saya untuk terjun di genre ini baru di tahun 2024. Namun sebelumnya di genre saya juga udah ada di Pick Air dari tahun 2020. Saya di Pick Air Pick Remaja Ramah Cinta di Kapanewon Gamping. Wow, ternyata udah mau masuk 6 tahun udah ada berada di genre ya Mas. Dan ternyata Mas Noer ini juga merupakan finalis ya dari tahun 2024 ya berarti. Berarti di situ awal mula Mas Noer mengenal forum genre DIY juga ya. Terus mencoba bertemu teman-teman yang lain gitu. Gitu. Nah, untuk membahas hal itu ada nggak sih momen yang menurut Mas Noer tuh bisa membangkitkan Mas Noer gitu kayak oh aku tuh tumbuh deh dengan adanya genre gitu, apalagi menjadi ketua forum genre gitu. Jadi sebelum saya mengenal genre itu saya tuh orangnya yang seperti cuek, terus tidak peduli dengan lingkungan sekitar, terus kalau ngomong di depan umum agak sering grogi. Terus kemudian saya ikut di Duta Genre 2024 itu benar-benar merubah hidup saya sih. Jadi karena di pemilihan Duta Genre 2024 itu agak keras ya teman-teman untuk latihan rutinnya. Jadi kita benar-benar digembleng menjadi seseorang yang rajin, yang tertib. Jadi itu benar-benar membentuk diri saya untuk menjadi saya yang lebih baik lagi. Karena di genre ini kan sebenarnya bukan organisasi tapi organisasi untuk kita bertumbuh gitu. Oke, tadi aku juga membahas dan mendengar tentang duta. Nah, aku dengar nih yang tahun ini untuk duta tahun ini bakal mau diselenggarakan dan ada pendaftaran. Boleh nih Mas ceritakan juga tentang proses untuk menjadi Adujak tahun ini gitu. Oke, jadi untuk tahun 2026 ini kami juga membuka open recruitment atau pendaftaran untuk Duta Genre tahun 2026. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin belum daftar nih, belum submit, segera submit aja untuk di pendaftaran Duta Genre 2026. Nah, di Duta Genre 2026 ini kita juga ada yang namanya Jambore Ajang Kreativitas JAK. Yang tahun ini kami mengangkatnya lebih ke apresiasi forum genre dan Pick Remaja. Jadi teman-teman di sini nanti akan dilombakan lah untuk di mana forum genre yang terbaik, Pick Remaja yang terbaik untuk diumumkan saat grand final Duta Genre DIY 2026. Kemudian di Duta Genre 2026 ini kita juga akan mencoba sistem baru karena kalau dari tahun sebelumnya kan untuk pendaftaran Duta Genre DIY hanya satu jalur Kak Rani, jadi untuk jalur umum aja. Tapi untuk di tahun ini kami coba untuk ada 2 jalur. Jadi untuk jalur pertama itu delegasi dari forum genre kabupaten kota yang nantinya akan mengirimkan 1 pasang per kabupaten atau kota. Kemudian nanti yang jalur kedua jalur umum yang seperti biasa, jadi terbuka untuk remaja di daerah istimewa Yogyakarta. Bukan hanya orang-orang yang asli Jogja, tapi orang-orang yang menempuh pendidikan di Jogja, yang bekerja di Jogja juga bisa mendaftar di Duta Genre DIY. Itu ada nggak sih Mas batasan umur untuk mendaftar menjadi duta ini, dan apa sih kira-kira persyaratan yang paling penting gitu, yang paling diutamakan biar menjadi bagian lah ibaratnya? Oke, sebenarnya untuk persyaratan yang paling penting menjadi Duta Genre DIY sebenarnya tadi yang disenggol oleh Kak Rani yaitu umur. Karena kita batasannya umur 16 tahun sampai 21 tahun. Jadi untuk teman-teman yang masih ada di umur segitu nanti bisa nih bergabung di Duta Genre DIY tahun 2026 gitu. Jadi untuk batasannya umur kami ini hanya sampai 21 tahun teman-teman, karena kita kan duta generasi berencana. Jadi memang untuk ranahnya untuk ke remaja nggih, untuk remaja di usia 16 sampai 21 tahun. Nah, setelah banyak nih kita obrolan dari perjalanan, dari hal-hal terkait genre, aku tuh mau tahu deh, mau dengar pesan Mas Noer buat teman-teman yang lagi mendengarkan gitu.
Oke, mungkin pesan untuk remaja di daerah istimewa Yogyakarta untuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini, nanti mungkin teman-teman jangan ragu untuk mencoba, karena siapa tahu hal yang kalian coba ini bisa merubah hidup kalian gitu. Kalau pesan dari saya untuk remaja itu aja gitu. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Bener, karena banyak ya teman-teman itu yang masih ragu untuk mencoba karena memikirkan, duh aku pasti nggak bisa, duh gimana sih nanti ke depannya gitu. Kalau menurut Mas Noer nih, tanggapan buat teman-teman yang masih ragu tuh gimana sih biar mereka tuh percaya diri kayak Mas Noer sekarang udah pernah menjadi finalis, udah menjadi ketua forum genre gitu, udah ada di titik ini, udah sejauh ini gitu. Oke, untuk pesan untuk teman-teman yang masih ragu, masih kurang percaya diri, yaitu mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu gimana rasanya kita ngomong di depan umum, gimana rasanya kita sosialisasi, gimana rasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih kurang percaya diri, coba aja, nggak apa-apa. Nanti hasilnya gimana nggak apa-apa, yang penting kalian sudah coba, dan nanti siapa tahu hal yang kalian coba ini bisa merubah hidup kalian gitu. Bener, kalau nggak dicoba nggak bakal tahu ya Mas. Iya. Nih karena kita udah di akhir ujung sesi dari podcast, aku tuh pengen Mas Noer berikan satu kata buat teman-teman yang lagi mendengarkan. Boleh Mas Noer? Satu kata aja. Satu kata aja. Oke, untuk teman-teman yang ada di yang nonton podcast di ini, teman-teman semuanya hebat, iya. Apalagi teman-teman udah mendengarkan motivasi-motivasi dari Mas Noer juga. Semoga kedepannya teman-teman bisa berkembang, bertumbuh bersama dengan Forum Gere. Sampai jumpa kembali di podcast episode berikutnya. Terima kasih Mas Noer. Terima kasih juga Rani.